Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Kelompok 7 Surveillance Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan Pada video kali ini, kami ingin menyampaikan tentang tahapan-tahapan surveillance pada penyakit tuberkulosis paru. Surveillance adalah sebuah pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap suatu masalah kesehatan dan segala aspeknya dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang berkepentingan, sehingga informasi dari surveillance ini dapat digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengendalian suatu masalah kesehatan. Dalam pelaksanaan surveillance tuberkulosis, tahapan pertama yang dilakukan adalah proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses data selanjutnya. Data dikumpulkan sesuai dengan informasi epidemiologi dan dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang tepat. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sistem surveillance pasif melalui penjaringan di Balai Pengobatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau Bidan Desa, serta menggunakan surveillance aktif yang dilakukan bila petugas mengunjungi masyarakat ketika melakukan penjaringan secara langsung ke penderita melalui gerakan di masyarakat yang diregulasikan dalam peraturan desa. Jenis data terbagi menjadi dua. Pertama, data primer adalah data yang didapatkan secara langsung ke lapangan. Kedua, data sekunder adalah data yang didapatkan dari data yang sudah ada, misalnya data puskesmas, rumah sakit, dan sumber data lain. Ada beberapa jenis surveillance tuberkulosis. Pertama, surveillance berbasis indikator atau berdasarkan data pelaporan. Yang kedua adalah surveillance berbasis kejadian atau berupa survei periodik dan sentinel. Dan yang ketiga adalah surveillance berbasis kejadian luar biasa yang meliputi hanya untuk kasus-kasus TB di lintas negara. Pada pengolahan data terdapat 4 prinsip utama yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data. Yang kedua, dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus. Yang ketiga, pengertian yang disajikan tidak salah atau berbeda dengan yang dimaksud. Dan yang keempat, metode pembuatannya mengikuti kaidah pembuatan tabel, grafik, dan peta yang benar. Contohnya seperti penyajian data dalam suatu tabel mengenai jumlah kasus tuberkulosis menurut umur di suatu kabupaten. Maka dalam tabel tersebut akan memuat variabel umur dalam interval tertentu dan jumlah kasus penyakit tuberkulosisnya. Penerapan analisa data untuk penyakit TB paru. TB paru merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan penyakit ini pada umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikkan air liur atau ludahnya ketika batuk atau bersin, maka bakteri TB akan bawa keluar melalui linder tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penularan TB paru adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita TB paru, seperti keluarga, teman sekantor, atau teman sekelas. Meski demikian, pada dasarnya penularan TB paru tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung bakteri TB akan langsung menderita tuberkulosis. Pada kebanyakan kasus, bakteri yang terhirup akan berdiam di paru-paru tanpa menimbulkan penyakit atau menginfeksi orang lain. Bakteri akan tetap berada di dalam tubuh sambil menunggu saat yang tepat untuk menginfeksi, yaitu ketika daya tahan tubuh sangat lemah. Penyebaran kasus TB paru di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 543.874 kasus TB paru yang ditemukan di Indonesia.
Meskipun cukup tinggi, namun angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 berkat upaya pengendalian penularan kasus TBC di Indonesia. Sebaran kasus tuberkulosis tertinggi di Indonesia umumnya terjadi pada provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu Jawa Barat dengan 123.021 kasus, Jawa Timur dengan 65.448 kasus, dan Jawa Tengah dengan 54.640 kasus. Jika dijumlahkan, kasus pada ketiga provinsi tersebut hampir mencapai setengah dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia, yaitu sebesar 45%. Menurut data tabel riset kesehatan dasar pada tahun 2018, Papua memiliki persenan tertinggi terdiagnosis tuberkulosis paru, yaitu sebesar 0,77% dari hampir 13.000 orang. Sedangkan orang yang memiliki umur 65-74 tahun memiliki presentasi terbesar untuk terkena tuberkulosis paru, yaitu 1% dari 40.000 orang. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi dan timbul kesadaran untuk mengubah perilaku sasaran. Penyebarluasan informasi TB paru kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian poster, leaflet, dan spanduk, serta memberikan pelatihan mengenai program TB paru kepada semua tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, dan mengadakan pelatihan TB strategi DOTS pada puskesmas yang ada pergantian personel petugas TB maupun dokter puskesmas. Penyebarluasan informasi juga dapat dilakukan pada sektor terkait pada saat pertemuan Gerakan Terpadu Nasional TB dan penyusun rencana strategis penanggulangan TB. Demikianlah video dari kami tentang tahapan surveillance penyakit tuberkulosis paru. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang surveillance. Kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.